Bahaudin Modhari Madura. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya untuk memenuhi tugas inovatif Project Collaboration. Saya akan menjelaskan apa itu desain sprint dan apa itu scope. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang desain sprint, akan tetapi saya akan mengulang desain sprint saya. C2, cangkir klasik. Jika pada umumnya cangkir itu terbuat dari beling ataupun plastik ataupun kayu, maka kali ini saya bersama tim saya mencoba mendesain cangkir dari limbah batok kelapa. Melihat sekitar kampung saya yang banyak batok kelapa yang tidak dimanfaatkan, cuma diambil saripatinya kemudian dibuang. Alangkah baiknya saya memanfaatkan kesempatan tersebut. Dari kami ingin mendaur ulang batok kelapa yang terbuang itu menjadi sebuah karya yang bergaya dan mungkin dapat menjadi peluang bisnis bagi kami. Di sini karya tersebut saya beri nama C2 atau cangkir klasik, di mana nantinya lewat karya ini dapat memberikan kesadaran ke semua bahwa banyak sesuatu di sekitar kita yang terbuang sia-sia bisa didaur ulang menjadi suatu karya yang bernilai sangat mahal. Untuk proses pembuatannya sendiri, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan itu diantaranya adalah lem kayu, pisau, amplas, cat, pewarna atau pelitur. Dan yang terakhir terutama bahan inti atau yang paling urgent yaitu batok kelapanya ya, mestinya. Untuk langkah-langkah pembuatannya itu, pertama kita harus merencanakan proyeknya terlebih dahulu, di mana dalam hal ini kita harus memberikan bagaimana cara agar proyek yang kita buat ini menjadi suatu karya yang indah dan mempunyai nilai jual yang sangat mahal. Agar nanti dengan sendirinya kalau sudah indah pasti akan banyak yang suka hingga ada daya tarik untuk membelinya. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan bahan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan perlu diingat untuk batok kelapanya sendiri harus yang sudah tua agar nanti mudah melepas proses pembuatannya. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah memotong batok menjadi beberapa bagian. Setelah itu menemukan batoknya terlebih dahulu kita bersihkan, lalu setelahnya kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya masuk pada tahapan yang keempat yaitu mulai mengukir. Kita harus mengukir bagaimana batok kelapa itu akan dibuat indah. Setelah batok kelapa itu terpotong menjadi beberapa bagian, selanjutnya kita sudah harus memulai membentuk pola. Mau diukir seperti apa ini? Misalnya diukir dengan motif bunga. Oke, saya perempuan, otomatis saya lebih suka bunga apa-apa gitu. Akan tetapi kalau menurut saya cangkir itu yang apa ya, pokoknya yang unik gitu. Setelah kita sudah mengukirnya, maka selanjutnya masuk pada tahap kelima yaitu pengamplasan. Kita harus mengamplas batok kelapa tersebut untuk menjadi licin gitu. Fungsi dari pengamplasannya di sini adalah untuk memperhalus tekstur dari batok kelapa itu sendiri. Setelah diamplas, kita masuk pada tahap pengecatan atau kita sudah harus mulai mewarnai. Setelah diwarnai, kita memerlukan waktu sekitar 1 hari untuk menjemurnya supaya kering. Jadi setelah diwarnai, maka batok kelapa tersebut dijemur hingga kering, lalu kita tinggal merangkai dan selesai. Biaya pembuatannya itu sekitar 80 ribuan, yaitu 80 ribu itu untuk membeli cat, membeli gergaji, soalnya itu harus digergaji. Kalau pakai pisau itu kurang gimana gitu. Jadi
C2 atau kepanjangannya cangkir klasik itu merupakan sebuah kerajinan cangkir yang berbahan dasar dari limbah batok kelapa yang melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi suatu karya yang bergaya dan insya Allah banyak diminati masyarakat. Kalau kayak gini buat dijadikan hiasan bisa, buat dipergunakan untuk tamu-tamu juga bisa, kan antik kan gitu kan, dan memiliki seni dan nilai jual yang sangat tinggi. Itu alasan kami mengapa kami mengambil ide tersebut untuk masyarakat tuh supaya bisa tertarik. Harapan saya untuk mata kuliah inovatif kolaborasi produk ini semoga terus bisa membimbing untuk terus inovasi dan menciptakan karya yang kreatif dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti mendaur ulang sesuatu yang tidak pernah didaur ulang oleh orang lain, menjadi suatu karya yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu kita masuk ke skrum. Apa itu skrum? Skrum adalah kerangka kerja proses yang telah digunakan untuk mengelola pengembangan produk semenjak awal tahun 90-an. Skrum ini sudah didiri tahun 90-an. Skrum untuk produk saya yaitu cangkir klasik, merupakan produk pakai dan produk hias. Cangkir klasik memiliki seni pakai dan juga memiliki seni. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa itu skrum. Skrum adalah kerangka kerja proses yang telah digunakan untuk mengelola pengembangan produk konkret sejak awal tahun 90-an. Berarti skrum ini sudah ada sejak tahun 90-an. Dimana skrum untuk produk saya yaitu skrum dari cangkir klasik. Cangkir klasik merupakan produk pakai dan produk hias. Cangkir klasik memiliki seni pakai dan juga memiliki seni hias yang indah. Bahan dasar pembuatan produk ini adalah menggunakan limbah dari batok kelapa yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Produk ini harus menggunakan limbah batok kelapa yang berkualitas tinggi karena kualitas dapat mempengaruhi seni keindahan dan juga mempengaruhi pembuatan cangkir klasik. Kalau misalnya batok kelapanya itu retak, patah, itu kan nggak bisa digunakan. Berarti kita harus hati-hati untuk mencari bahan limbah batok kelapa itu dari yang bagus, keindahan yang menambah nilai guna dan nilai seni atau nilai hiasnya. Produk ini termasuk seni pakai dan juga seni hias. Karena selain dapat memberi nilai kegunaan, produk ini juga menampilkan keindahan yang unik dan eksotis dengan warna coklatnya. Warna coklat yang untuk batok kelapa itu warna coklat alami. Sehingga kita itu hanya memperindah dengan cara memberikan memberikan pengkilap gitu untuk memperkilapkan, tapi tetap warna yang kita gunakan yaitu adalah warna coklat. Karena warna coklat itu adalah warna khas dari limbah batok kelapa. Warna coklat ini merupakan warna alami yang dihasilkan oleh batok kelapa itu sendiri. Kita hanya memberikan pengkilap saja, kita tidak menambah warna putih. Mungkin warna putih itu hanya di ukirannya saja. Kami sebagai pembuat dari produk ini memudahkan dalam segi proses
produksi cangkir klasik ini. Kita untuk mempermudahkan ya, kita mencari batok kelapa di sekitaran rumah kita saja. Hanya saja kita menambahkan lem gitu dan menjadinya. Dengan durasi waktu produksi cangkir klasik kurang lebih 3 hari, karena dalam 3 hari itu masih ada tahapannya, yaitu ada tahap pemotongannya, ada tahap pengampelasannya untuk memperhalus, ada tahap penjemurannya. Sekitar penjemurannya itu hampir 1 hari. Kami juga selalu mengevaluasi hasil pekerjaan kami untuk kemajuan atau progres dari produk ini. Selain itu, untuk memudahkan desainnya, kami menggunakan sprint dan aplikasi roller. Kami juga selalu melihat bentuk atau produk cangkir seperti apa yang banyak digunakan oleh masyarakat dan juga banyak diminati oleh masyarakat, yaitu cangkir dalam bentuk tabung. Nggak ada ya, kalau cangkir bentuk segi 4 kayaknya nggak ada. Mengapa kami memilih bentuk tabung? Karena rata-rata cangkir itu bentuknya seperti tabung, tapi bukan tabung LPG ya. Karena kami tetap ingin menampilkan nilai eksotis dari produk ini supaya diminati oleh masyarakat. Kami juga menyediakan sketsa gambar dengan link desain yang sudah kami buat untuk memudahkan publik dalam mengetahui produk kami secara kasar. Dan untuk mengetahui keunggulan bahkan kelemahan dari produk cangkir klasik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf